Sherwin Pabara. Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, kenapa Yesus cuma memanggil Petrus, tidak mengajak Yohanes? Dan apa alasan Petrus mempertanyakan nasib Yohanes, pendeta? Baik, kita coba buka ayatnya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kita akan bacakan. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengangkat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian Pak Pendeta. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Saudara Sherwin Pabara. Kenapa Yesus hanya memanggil Petrus dan tidak mengajak Yohanes? Peristiwa yang ada di Yohanes pasal yang ke-21 yang tercatat dalam Yohanes pasal yang ke-21 ini adalah peristiwa pada waktu Yesus sudah bangkit dan dia sedang menampakkan diri kepada murid-muridnya beberapa kali setelah ia bangkit. Dan pada saat ini siapa yang ada pada saat Yesus memanggil Petrus? Itu ada di ayat yang kedua, pada waktu Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ayat yang kedua, tolong dibacakan. Ayat 2, di pantai itu Simon Petrus, Thomas, silakan. Ya, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Jadi total ada 7 orang waktu itu. Dan salah satunya adalah Petrus, ada Thomas, ada anak-anak Zebedeus, di mana salah satu anak Zebedeus adalah Yohanes. Yohanes adalah salah satu anak Zebedeus. Jadi bukan hanya Yohanes yang di sana. Kalau mau diperluas pertanyaannya, kenapa Thomas tidak dipanggil? Ada Thomas di sana. Kita tahu bahwa sebelumnya Thomas mengatakan, "Sebelum aku menaruh jariku ini dan tanganku ini pada tubuh Yesus, jariku pada telapak tangannya dan tanganku pada tubuh Yesus, bekas tombak itu, maka aku tidak akan percaya." Lalu waktu Yesus menampakkan diri, sebelum dia menampakkan diri di pantai ini, Tuhan Yesus katakan kepada Thomas di ayat yang ke-27, pasal 20 ayat yang ke-27. Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Lalu kemudian di ayat yang ke-28, Thomas menjawab Yesus dan berkata, "Tuhanku, Allahku." Dengan Thomas sudah tidak ada masalah. Selesai. Tapi mengapa Petrus dengan Yohanes tidak ada masalah? Yohanes mengikuti
Yesus sampai di bawah salib Yesus, dia ada di sana. Tetapi dengan Petrus ada masalah yang belum selesai. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan Petrus belum sempat bertemu dengan Yesus. Yesus mati pada hari itu, dan terakhir yang diucapkan Petrus adalah, aku tidak mengenal dia, aku bukan muridnya. Dia mengutuk, bahkan dia bersumpah. Yesus mati pada hari Jumat itu. Sebenarnya ada murid lain juga yang punya masalah, yaitu Yudas yang menjual Yesus. Tetapi ya tidak sempat ada rekonsiliasi oleh karena Yudas pergi lalu menggantungkan diri. Tapi dengan Petrus, Petrus masih ada di sana. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Petrus datang melihat kubur itu kosong, lalu kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri beberapa kali. Boleh dibaca itu di dalam Yohanes pasal yang ke-20, itu cerita beberapa kali Yesus menampakkan diri. Tidak ada satu kali pun Petrus di sana berbicara dengan Tuhan atau Tuhan dengan Petrus. Bukan karena mereka bermusuhan, tidak. Tetapi tidak ada catatan bahwa ada percakapan antara keduanya. Lalu kemudian di pasal yang ke-21, pada waktu mereka melihat ada seseorang yang berdiri di tepi pantai, sudah semalam-malaman mereka tidak mendapatkan ikan. Lalu waktu itu apa yang dikatakan oleh Yohanes, baca pasal 21 ayat yang ke-7. Walaupun tidak disebutkan, ini adalah murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes 21 ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan Yohanes kepada Petrus? Ayat yang ke-7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Jadi dia terjun ke dalam danau. Siapa yang mengatakan kepada Petrus itu Tuhan? Adalah Yohanes, karena Yohanes tahu betul bahwa Petrus punya masalah. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Karena pada waktu itu Yohanes ada di dalam ruang pengadilan. Bahkan dia yang berbicara dengan penjaga gerbang itu, karena dia mengenal sampai Petrus bisa masuk. Tapi Petrus tetap berada agak jauh. Jadi waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali, itu Yohanes pun tahu apa yang terjadi. Yesus sudah menubuatkan itu akan terjadi, dan memang itu terjadi. Sekarang Yohanes mengetahui bahwa Petrus perlu untuk datang kepada Yesus. Maka dia katakan, itu Tuhan. Itu Tuhan. Lalu Petrus datang kepada Yesus. Tidak ada pembicaraan. Petrus datang kepada Yesus. Dia langsung tersungkur dan mengatakan, oh Tuhan, ampuni saya. Saya telah menyangkal Engkau 3 kali. Tidak ada, Petrus tidak ada. Dia cuma hitung-hitung ikan yang ditangkap. Sampai dihitung ada 153. Hanya itu yang dia bisa buat. Sampai Yesus yang memecahkan keheningan itu dengan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jadi bukan Petrus yang memulai atau punya inisiatif, tapi Yesus. Karena Yesus selalu punya inisiatif untuk menjangkau orang yang bersalah, orang yang berdosa. Dari situlah kemudian terjadi percakapan. Hanya mereka berdua. Baca selanjutnya, Yohanes ikut dari belakang. Petrus bertanya, apa yang akan terjadi dengan dia? Itulah sifat Petrus, tidak bisa diam. Catatan Alkitab mengatakan paling banyak dicatat adalah kata-kata Petrus. Pada waktu semua orang diam, dia berbicara. Pada waktu dia tidak tahu mau bilang apa, dia berbicara juga. Pada waktu dia dalam keadaan takut, dia berbicara. Pada saat ini pun ya Petrus adalah Petrus. Dan Tuhan Yesus menghargai pribadi masing-masing. Biarlah dia bertanya tentang Yohanes, tapi Yesus katakan itu bukan urusanmu, urusanmu adalah ikutlah aku. Jadi itulah yang terjadi. Yesus berbicara dengan Petrus, dia memulihkan kembali hubungan Petrus dengan Yesus, lalu kemudian dia untuk kedua kalinya mengatakan ikutlah aku, dan Petrus betul-betul menjadi pelayan Tuhan yang sungguh luar biasa setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Terima kasih. Amin.